Halo semuanya, nama saya Selvi. Kali ini saya pengen berbagi tentang pengalaman saya. Lebih tepatnya saya ingin berbagi beberapa pertanyaan yang ditanyakan di TikTok dan saya rasa ini perlu saya bagikan ke YouTube. Jadi beberapa pertanyaan itu akan kita bahas nantinya di video ini. Tapi sebelumnya saya pengen berbagi tentang LPDP jalur afirmasi kepada teman-teman semua. Saya pribadi lulus beasiswa LPDP tahun 2022 gelombang kedua dan barusan mendapatkan pengumuman bahwa saya lulus LPDP di bulan November kemarin. Dan saya pengen berkat yang saya dapat ini saya bisa bagikan ke semua orang dan makin banyak orang lagi yang mengetahui tentang beasiswa LPDP ini sendiri. Karena saat pertemuan Zoom dengan pihak LPDP, mereka mengatakan bahwa teman-teman dari afirmasi sangat diharapkan dan memang disuruh teman-teman yang sudah lulus ini untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya dari jalur afirmasi untuk mendaftar beasiswa LPDP, karena untuk teman-teman dari daerah afirmasi itu sangat terbuka luas. Dan memang harus saya akui bahwa kita dari daerah afirmasi untuk proses pendaftaran LPDP dipermudah, tapi bukan mudah-mudah sekali, tapi memang mereka mempermudah kita untuk dapat menerima beasiswa ini. Tergantung dari kita apakah teman-teman saat ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik atau tidak. Buat teman-teman yang saat ini pengen sekali saya mentori untuk pendaftaran beasiswa LPDP jalur afirmasi ya teman-teman, itu teman-teman bisa chat di IG saya, nomor kalian nanti akan saya masukkan ke dalam grup WA. Karena memang saya dan 4 teman saya yang lain membuka grup WA konsultasi LPDP 2023 untuk teman-teman yang mau mendaftar LPDP khusus jalur afirmasi. Dan banyak teman-teman dari TikTok yang sudah bergabung dan saya masukkan ke dalam grup WA. Kami baru-baru kemarin tanggal 22 Desember ini membuat webinar untuk menjelaskan tentang LPDP, terus ada sesi tanya jawab, dan webinar kedua nanti kami akan buat untuk konsultasi esai. Jadi kalau teman-teman yang tertarik bisa bergabung, saya tulis IG saya di atas ya, jadi teman-teman bisa bergabung. Tidak perlu follow IG saya pun tak apa-apa. Ini memang pure dari hati saya pengen berbagi sebanyak-banyaknya dan pengen makin banyak orang-orang dari jalur afirmasi itu bisa gabung dapat beasiswa LPDP sehingga kita bisa membangun daerah kita menjadi lebih baik lagi. Daerah afirmasi sendiri ini ada di buklet LPDP yang LPDP bagikan. Nanti kalau teman-teman pengen, teman-teman tinggal chat IG saya, nanti saya masukkan ke dalam grup, saya akan bagikan. Biasanya siapapun yang bergabung, saya langsung kasih 3 buklet LPDP yang teman-teman bisa baca. Tapi yang jelas, yang termasuk dalam daerah afirmasi itu daerah 3T, terluar, terdalam, tertinggal. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa bahwa daerah kalian masih ke dalam golongan 3T, kemungkinan besar kalian tergolong daerah afirmasi yang bisa mendaftar beasiswa LPDP jalur afirmasi. Nah, berikut kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan, khususnya untuk beasiswa LPDP jalur afirmasi. Yang paling pertama adalah, Kak Selvi, saya pribadi bukan orang asli, bapak mama saya tuh bukan asli orang daerah afirmasi. Contohnya saja tuh orang NTT lah. Bapak mama saya bukan orang asli NTT, bapak mama saya asli orang Jawa. Tapi bapak dan mama saya tuh ditugaskan di NTT, dan saya pribadi lahir di NTT, SD di NTT, SMP di NTT, dan KTP saya KTP NTT. Kemudian saya SMA dan S1-nya di Surabaya. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa LPDP? Jawabannya bisa. Jadi untuk mendaftar beasiswa LPDP jalur afirmasi, teman-teman harus pastikan bahwa kalian SD dan SMP, ijazah SD dan SMP kalian bersekolah di daerah afirmasi. Kemudian KTP kalian saat ini termasuk KTP di daerah afirmasi.
Dan juga satu lagi, kalian harus minta surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan yang kalian datangi dulu RT RW-nya, minta surat pengantar untuk memberikan kalian surat keterangan bahwa kalian benar-benar tinggal di daerah afirmasi. Gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lain lagi nih, Kak, saya orangnya orang asli NTT. Terus saya tinggalnya tuh di Kabupaten Sika, NTT, Kabupaten Sika. Kemudian saat ini nih saya pindah, contohnya ke Papua, gitu. Saya orang asli daerah afirmasi. Saya orang asli NTT. Jadi saya SD-nya di NTT, SMP di NTT, SMA di NTT. Saya S1-nya Pulau Jawa, kemudian saya pindah ke Papua untuk bekerja di Papua. Lalu KTP-nya saya pindah ke Papua. Jadi dari NTT saya pindah KTP-nya ke Papua. Apakah saya bisa mendaftar LPDP jalur afirmasi? Jawabannya bisa, karena Papua juga termasuk daerah afirmasi. Jadi entah kamu nanti mau KTP-nya pindah dari A ke B, selama A dan B ini masih tergolong daerah afirmasi, kamu masih tetap bisa daftar beasiswa LPDP jalur afirmasi. Jadi ini hal yang juga sering ditanyakan ya. Satu lagi nih yang sering ditanyakan, Kak, kalau ijazah SD dan SMP saya tidak ada, hilang, apakah saya bisa menggunakan surat keterangan untuk daftar beasiswa LPDP jalur afirmasi ini? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi ada teman-teman yang kami dampingi mau mendaftar LPDP tahun 2023 nanti. Mereka tanya ke pihak LPDP menggunakan tiket bantuan mengenai permasalahan mereka ini, dan pihak LPDP mengatakan bahwa bisa menggunakan surat keterangan. Tidak usah menggunakan ijazah asli pun tidak apa-apa kalau ijazahnya hilang. Asalkan surat keterangan itu diurus di sekolah asli. Jadi diminta lagi rekap nilai asli dari surat keterangan asli dari Dinas Pendidikan di sana juga. Jadi di sekolah dan juga surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Jadi kalau kalian sudah dapat itu, kalian bisa daftar beasiswa LPDP. Jadi tidak usah terlalu takut dan tidak usah terlalu ragu. Buat teman-teman yang pengen tanya lagi beberapa hal tentang LPDP jalur afirmasi, kalian bisa komen di bawah atau bisa chat di IG saya. Nanti saya masukkan ke dalam grup konsultasi beasiswa LPDP khusus jalur afirmasi ya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bisa membantu.